Shalom keluarga damai yang mengasihi Tuhan. Jumpa kembali dalam Samas 3 Juni 2022. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabdanya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan murah hati, kami mensyukuri anugerah Tuhan yang kami rasakan melalui kesempatan kehidupan yang Tuhan beri hari ini. Biarlah hari ini menjadi kesempatan kami untuk menyatakan cinta Tuhan kepada Tuhan dan sesama kami. Jika sebentar kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, Tuhan sendiri yang membantu kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami belajar kebenaran dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Galatia, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 sampai ke-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika saya menyiapkan perikop ini, saya tergelitik dengan pernyataan Paulus yang mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Bapak, Ibu, tentu nasihat ini cukup aneh di telinga kita. Bagaimana mungkin orang bisa jemu saat berbuat baik? Jika ternyata berbuat baik bisa mendatangkan banyak manfaat. Dalam satu penelitian yang dipublikasikan dalam The Journal of Science and Healing, ada konsep yang disebut helper's high. Dalam konsep tersebut disebutkan setelah seseorang berbuat baik, akan muncul emosi positif. Dan kondisi psikologis tersebut terbukti dapat menurunkan level depresi, meminimalkan stres, mengurangi gangguan kognitif, dan yang pastinya baik untuk kesehatan kita semua. Nah, jika demikian, apakah kita akan jemu berbuat baik? Tentu Bapak Ibu akan sepakat dengan saya untuk menjawab tidak. Kita tidak akan jemu melakukan kebaikan. Tapi kenapa Paulus menasihatkan demikian? Bapak Ibu, mari kita membaca pada bagian awal surat Galatia 6, khususnya di ayat 1. Di sana disebutkan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, Bapak Ibu, kita baru paham ternyata konteks berbuat baik yang dimaksudkan oleh Paulus pada bagian kita adalah saat kita mengingatkan atau memberi teguran untuk saudara kita yang jatuh dalam pencobaan, agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Tentu kebaikan ini akan memperhadapkan kita pada satu dilema. Ya, kalau orang yang saya tegur atau nasihati itu menerima masukan saya, menerima teguran saya dengan baik. Kalau sebaliknya, saya malah dibenci, dijauhi, bahkan direspon dengan negatif, tentu kebaikan yang harapannya mendapatkan atau disambut dengan baik justru akan mengecewakan. Bapak Ibu, ada kalanya saat kita berbuat baik, kita diperhadapkan dengan dilema bahwa kebaikan kita bisa disalahartikan atau malah berpotensi dibalas dengan kejahatan.
Dan dalam situasi-situasi seperti itulah kita kemudian menjadi perhitungan dalam melakukan perbuatan baik. Dalam bahasa Paulus, kita bisa menjadi jemu untuk berbuat baik. Ya karena kebaikan kita tidak ada artinya, tidak diterima dengan baik oleh orang lain. Kita malah menganggap rugi ketika kita melakukan kebaikan. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang berbuat baik, saya selalu mengingat mentor saya, Pendeta Robi Chandra. Dalam satu kesempatan rehat di satu sesi pendidikan persiapan kependetaan, Pak Robi membagikan kepada teman-teman calon pendeta semua materi pelatihan, bahan persekutuan, bahan PA, bahan katekisasi yang disusun dan dimiliki oleh Pak Robi diberikan kepada kami. Kami bebas mempergunakan, bahkan memodifikasi materi tersebut tanpa perlu mencantumkan nama Pak Robi Chandra. Tentu hal ini sangat mengejutkan saya dan membuat saya tergelitik untuk bertanya, Pak Robi apa enggak rugi membagikan materinya kepada kami? Mengingat semua materi sudah dipersiapkan dengan baik oleh Pak Robi, dan tentu ini menyita waktu dan energi Pak Robi. Juga bukan pekerjaan yang mudah, namun materi ini boleh dipakai oleh kami semua dengan bebas. Jawaban Pak Robi kemudian membuat saya termenung. Beliau menjawab, berbuat baik tidak akan merugikan saya. Toh tidak ada yang hilang dari saya. Sebaliknya, kebaikan ini semakin memberkati banyak orang. Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan baik. Meski kadang kebaikan itu tidak mudah. Kita tidak akan menjadi perhitungan jika kebaikan itu dilakukan dengan tulus dan motivasinya semata-mata karena kasih. Dan yakinlah kebaikan itu tetap bermakna untuk dilakukan, meski kebaikan kita tidak selalu disambut baik. Jadi, janganlah jemu untuk berbuat baik kepada sesama kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas sapaan Tuhan pada kami hari ini. Tuhan mengingatkan bahwa diri kami memiliki sebuah panggilan untuk melakukan kebaikan kepada sesama kami. Mungkin kami sering berhadapan dengan situasi di mana kebaikan-kebaikan kami sering disalahartikan, sering disalahpahami, dan sering membuat kami justru kecewa ketika melakukan kebaikan. Biarlah Tuhan sendiri yang membantu kami untuk terus bisa mempertahankan kebaikan hati kami melalui setiap perbuatan baik yang akan kami lakukan dengan tulus. Dan biarlah kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ini boleh mendatangkan berkat untuk banyak orang. Bantulah kami untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan tetap bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik semata-mata untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.